Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Halo Kak Nes. Apa kabar Kak? Luar biasa Kak hari ini. Kak Nes gimana? Aku sehat juga Kak Josephine. Puji Tuhan. Iya Kak. Ya ampun Kak, gak kerasa hari ini hampir 1 tahun ya Kak. Kita di rumah aja. Bener Kak. Udah ketemu Jumat Agung lagi. Benar, ya ampun ternyata udah cukup lama juga ya kita dan adik-adik beribadah dari rumah. Betul sekali Kak Nas. Sebelum ibadah apa nih Kak yang mau kita ingetin sama adik-adik di rumah? Nah sebelum mulai ibadah yang paling penting adalah 3M. Apa aja tuh Kak? Yang pertama memakai masker. Kemudian yang kedua mencuci tangan di bawah air mengalir atau pakai hand sanitizer ya Kak ya? Iya boleh. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Siap. 3M udah Kak? Iya. Berarti kita mau mulai ibadah. Sudah ibadah. siap semuanya. Siap. Tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa dulu ya. Oke Kak. Yuk sama-sama adik-adik, mari kita lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas hari yang indah yang Tuhan beri pada kami hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, memperingati Jumat Agung, peristiwa kematian-Mu Tuhan di atas kayu salib. Kiranya Tuhan Engkau yang membimbing kami dari awal ibadah, pertengahan hingga akhir, sehingga kami boleh tetap bersemangat Tuhan mengingat setiap peristiwa kematian-Mu. Ya Allah Bapa, inilah kami Tuhan datang kepadamu untuk kembali mengucapkan syukur kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kak, apa tuh Kak? udah siap Kak mau joget-joget? Iya dong, Oke. walaupun hari ini Jumat Agung Siap. yang notabene-nya sedih banget Sedih Kak, ya Kak ya? tapi kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Siap. Karena apa Kak? Tuhan Yesus tidakkah? Tidak kalah. Tidak kalah. Tidak kalah kematian ya Kak ya? Iya, dari betul. kematian itu. Yuk, Oke, semuanya berdiri. bangkit berdiri, Kita nyanyikan lagu paku di kaki dan tangan. Semuanya pakai gerakan ya. jangan lupa senyumnya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Sekali lagi. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna semua yang mengikut Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Wah, jadi mengingat tentang peristiwa penyaliban Yesus ya Kak ya? Tuhan Yesus mau rela mati bagi kita Kak Nas. Bener, buat adik-adik juga, buat Iya. orang tua, papa mama, opung, semuanya yang manusia di dunia ini. Iya, sampai semua dosa kita dihapuskan, kita bisa hidup pula lagi dari awal Kak. Betul, Kak Josephine. Kak, sebentar lagi tuh? kan kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Mm-mm. Apa yang perlu adik-adik siapkan jangan lupa di rumah? Jangan lupa siapkan Alkitabnya dulu. Alkitabnya, buku tulis ya Kak kalau mau dicatat. Iya, betul. Oke. Nah, kalau sudah siap, kita menyanyi lagi satu lagi ya sebelum kita mendengarkan cerita dari pendeta kita hari ini. Oke. Lagunya apa Kak? Lagunya adalah Yesus Yesus sayang sayang padaku.
Shalom adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di hari Jumat Agung ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Oke, saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan di ibadah peringatan hari apa sekarang? Hari Jumat. Lalu apa yang terjadi dengan hari Jumat saat ini adik-adik? Kita sedang memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Makanya kita sering mendengar hari ini sering disebut sebagai Jumat Agung. Nah, firman Tuhan saat ini yang menyapa kita di Jumat Agung ini tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 19 ayat 17 hingga ayat 24. Ayo, dibuka Alkitabnya, dibuka masing-masing di dalam rumahnya, barengan sama adik-adiknya untuk menyimak apa yang akan Inang bacakan untuk kita semuanya. Kalau sudah dapat adik-adik, mari kita dengarkan dan kita simak dengan baik. Inang akan membacakannya untuk kita semuanya. Yohanes pasal 19 ayat 17 hingga ayat 24 demikianlah bunyinya. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani, Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain. Sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit. 1 bagian dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenun saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong. Tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang Jumat Agung adalah hari yang mana orang-orang Kristen di seluruh dunia sedang memperingati bagaimana penderitaan Yesus yang harus mati di kayu salib. Wah, benar-benar sakit ya adik-adik. Yesus menderita loh. Dia kesakitan. Dia dicambuk. Bahkan tangannya harus dipaku.
Inang mau tanya deh sama kita semuanya. Siapa di sini yang suka hidupnya menderita? Ada nggak yang mau hidupnya menderita? Pasti tidak ada yang mau. Karena apa? Adik-adik kalau misalnya mau minta, Mami, Mama, aku mau dong susu Denko, aku mau dong susu Ultra. Lalu mamanya jawab, kan susumu, susu ultramu sudah habis bang. Nggak mau ma, nggak mau. Kita tidak tahan untuk menahan sedikit apa yang kita inginkan. Ada juga, Mama, aku mau dong minta uang jajan. Kan aku udah nggak punya uang lagi. Lalu apa yang dikatakan oleh mama papa? Tunggu ya dek, tunggu ya kakak. Kalian nggak boleh boros, nggak boleh minta-minta uang terus-terusan. Lalu karena mama papa mengatakan demikian, apa respon adik-adik? Pasti akan marah. Kalian akan menganggap itu sebuah derita, sebuah ketidaksenangan. Karena kalian mau semuanya apa yang kalian minta itu harus instan. Nah, adik-adik, semua manusia tidak ada yang mau menderita, tidak ada yang mau sengsara. Bahkan yang terjadi kita semuanya adalah orang yang tidak sabaran. Ya kayak Inang tadi bilang, tunggu dulu dibeli dulu susu ultranya di Indomaret. Tunggu dulu mama papa cari uang dulu supaya bisa ngasih uang. Yang terjadi kita tidak bersabar. Tetapi Yesus yang mati, yang disalibkan itu, dia sudah tahu bagaimana sengsaranya dia yang harus dia lalui di tengah-tengah dunia ini. Coba, kalau misalnya nih, Inang Pendeta tahu, kalau Inang Pendeta nanti akan berangkat ke suatu tempat dan Inang Pendeta sudah tahu bahwa di situ akan terjadi sebuah malapetaka. Tentu Inang tidak akan mau datang ke sana karena akan merugikan Inang. Begitu juga dengan adik-adik. Tetapi Yesus yang tahu bahwa dia akan mati, yang tahu bahwa dia akan menderita, dihina, diolok-olok, bahkan ditijuri. Kalau itu bahasa Bataknya ya adik-adik ya, ditijuri. Tapi kalau di bahasa Indonesianya diludahi. Siapa yang senang diludahi? Wah, tidak ada yang senang. Tetapi Tuhan Yesus, dia mau untuk melalui itu semuanya. Kenapa Tuhan Yesus mau? Meski dia tahu itu sangat menyakitkan. Ketika Tuhan Yesus tahu itu menyakitkan, dia berdoa, berlutut kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan sekiranya cawanmu ini bisa lalu daripadaku. Tapi apa yang terjadi? Kehendakmulah yang jadi. Itulah yang dikatakan oleh Yesus kepada Allah Bapa. Sehingga Yesus mau melakukan itu karena dia benar-benar cinta kepada Inang Pendeta, kepada adik-adik, kepada guru sekolah minggu, kepada mama dan papa. Ayo adik-adik coba kita berdiri semuanya. Berdiri semuanya dulu, ayo. Biar jangan ada yang ngantuk, biar jangan ada yang jahilin adik-adiknya atau abang kakaknya. Kita mau bernyanyi bersama-sama ya. Yesus disalibkan karena cintanya. Coba ya, kita bernyanyi bersama-sama, bertepuk tangan, bersukacita. 1, 2, 3. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Adik-adik, Yesus mau melakukan itu karena dia mencintai Inang Pendeta.
Dia mencintai kalian yang ada di rumah, bahkan dimanapun. Semua Ia lakukan karena Dia mencintai kita semuanya. Yesus tahu siapa diri kita. Yesus tahu kalau kita berbohong. Yesus tahu kalau kita berbuat baik. Yesus tahu kalau kita mau melakukan perintah Tuhan. Yesus tahu kalau kita tidak mau melakukan perintah Tuhan. Semuanya itu Dia tahu. Oleh karena itu, karena kecintaan Tuhan Yesus kepada saya, kepada kita semua, Dia mau mati. Mati untuk menebus dosa manusia. Dosa inang pendeta, dosa adik-adik, dosa mama papa. Inang mau tanya, ada nggak yang mau mati demi menebus dosa adik-adiknya, papa mamanya, opungnya, nemborunya? Ada nggak? Coba tunjuk tangan. Tidak ada. Semua takut manusia untuk mati. Tidak ada yang berani langsung mengatakan, saya mau mati. Hanya Yesus yang mampu melakukan hal demikian. Dia mau mati untuk kita semuanya. Lalu apakah yang harus kita lakukan adik-adik di Jumat Agung ini? Mari kita merenung kembali. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Apa yang sudah kita perbuat untuk membalas cinta kasih Tuhan kepada kita? Hanya satu jawabannya. Melakukan kasih kepada orang lain. Kalau sudah dikatakan melakukan kasih kepada orang lain, berarti sudah masuk di sana melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengajari untuk berbuat kasih. Kalau dikatakan untuk melakukan kasih, berarti sudah masuk di dalamnya, yaitu melakukan dan membuat pekerjaan-pekerjaan yang baik yang diinginkan oleh Tuhan. Jangan sampai Tuhan Yesus yang sudah mati, yang harus tergantung di kayu salib itu menjadi sia-sia di dalam penebusannya. Tetapi satu kali karya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita semuanya, itu harus kita pegang sampai selama-lamanya dengan senantiasa takut akan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, melakukan perbuatan yang baik, supaya ketika kita mengenang, kita sadar, oh maaf ya Tuhan, selama ini abang tidak patuh dengan orang tua. Maaf ya Tuhan, selama ini adik tidak patuh dengan orang tua. Ampuni aku Tuhan, karena selama ini kami tidak melakukan apa yang dinasehati oleh orang tua. Dengan demikian kita menghargai karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu adik-adik, mari di Jumat Agung ini kita merenung. Kita bersama-sama mengingat derita Yesus jauh lebih besar, lebih berat daripada derita manusia. Sehingga kita boleh bersuka cita mendengar kabar keselamatan, kabar pengampunan dosa itu. Oke adik-adik, janji ya, setelah mendengarkan firman Tuhan ini, yang tidak pernah patuh kepada orang tuanya harus minta maaf kepada orang tuanya. Yang tidak mau disuruh orang tuanya, kalau disuruh orang tuanya harus mau. Supaya apa? Tuhan Yesus yang di surga senang melihat anak-anak sekolah minggu dapat
melakukan hal-hal yang baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada Jumat Agung ini kami bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu via ibadah live streaming boleh bersekutu bersama Tuhan, terlebih mendengarkan firman-Mu. Di tengah Jumat Agung ini Tuhan, kami boleh memperingati hari kematian-Mu yang menyapa kami, mengingatkan kami agar karya penebusan-Mu, di mana Tuhan yang telah mati di kayu salib, boleh kami hargai dengan baik, boleh kami ingat, boleh kami pegang teguh di dalam iman kepercayaan kami. Terlebih Tuhan, untuk anak-anak sekolah minggu, mereka adalah anak-anak-Mu. Mereka Engkau ciptakan menjadi sebuah bejana yang indah di tengah-tengah keluarganya. Oleh karena itu Bapa yang baik, berkatilah anak-anak-Mu ini. Jadikanlah mereka menjadi anak yang senantiasa takut akan Tuhan. Menjadi anak yang senantiasa menghargai akan karya penebusan yang telah Engkau berikan bagi dunia ini. Supaya kelak mereka boleh bertumbuh menjadi anak yang dewasa di dalam imannya. Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua mereka. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka, yang menjadi pergumulan mereka, kiranya kasih setia-Mu senantiasa menuntun kehidupan mereka. Biarlah dengan memperingati kematian-Mu, menjadikan orang tua kami tetap bersemangat untuk senantiasa melayani Tuhan melalui anak-anak yang Engkau anugerahkan kepada rumah tangga mereka. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Terima kasih Nang Pendeta yang menyampaikan firman kepada kita hari ini. Iya, luar biasa ya Kak, firman Iya, hari Kak. ini. Kembali kita diingatkan bahwa kasih Tuhan yang sangat besar selalu menyertai kita, sehingga Tuhan rela mati untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita Kak Agnes. Iya Kak, makasih buat Inang Pendeta yang udah ngingetin kita untuk hal ini ya Kak ya. Iya, kiranya khotbah hari ini boleh menjadi berkat, gak cuma buat kita di sini aja Kak, tapi Bener-bener. buat adik-adik di rumah juga. Iya betul Kak Josephine. Nah, setelah tadi kita mendengarkan firman, kakak-kakak mau nyampein pengumuman nih buat adik-adik di rumah. Iya Kak Agnes, kayaknya ini apa yang ditunggu-tunggu Kak. Wow, apa tuh Kak? Kayaknya adik-adik tunggu pengumuman pemenang lomba Paskah kemarin loh Kak, yang dari hari Senin sampai hari Kamis. Wah, makasih banget ya adik-adik udah mau berpartisipasi dari rumah untuk lomba Paskah tahun ini. Iya betul sekali. Nah Kak Agnes, apa tuh pengumumannya buat hari Minggu besok? Nah, adik-adik pasang alarm. Jam berapa tuh Kak? Sebelum jam 4 udah harus bangun Kak Josephine. Waduh, beda banget ya Kak sama minggu-minggu biasanya. Bener, kalau mungkin biasanya jam 7 jam 8 ibadahnya, ini harus jam 4 udah harus standby di rumah. Ada apaan tuh Kak Agnes? Kalau Nah. tahun lalu kan kita nyari telur di gereja. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu, Kak. Kalau ini Iya. mau ngapain? Nah, adik-adik akan beribadah buha-buha ijuk dari rumah Kak. Wah, pasti seru banget Kak, kayak Natal tahun lalu ya Kak ya? Seru banget Iya. Kak. Makanya adik-adik pasti harus siapin, catet, pasang alarmnya biar bisa bangun tepat waktu. Jam berapa Kak Agnes? Jam 4. Jam 4 Ibadahnya mulai pagi. jam 4 pagi. Ada apa aja Kak? Ada drama ya Kak? Denger-denger ya Kak? Iya, ada drama dari guru-guru sekolah minggu. Ah. Siapa yang kangen sama guru sekolah minggunya? Aku. Kangen juga sama adik-adik di rumah. Iya. Nanti kita bisa lihat adik-adik gak sih Kak? Bisa Kak, kayak Natal kemarin kita Oh. bisa lihat adik-adik, Mm-mm. adik-adik bisa lihat kita juga. Oh, berarti ada lewat Zoom gitu ya Kak ya? Iya, nanti ada Zoom-nya juga. Nanti tunggu linknya dari kakak kelasnya ya. Aduh, jadi nggak sabar pengen lihat adik-adik semuanya. Iya. Terus Kak Agnes habis ada drama sekolah minggu, ada apa juga nih Kak Agnes? Iya, habis ada ibadah, drama, juga ada pengumuman pemenang lomba. Oh,
Pertandingan yang ditunggu-tunggu ya. Siapa yang menang nih Kak? Kalau aku lihat sih Kak, fotonya tuh lucu-lucu banget. Ini Lucu-lucu. apa namanya, hiasan telurnya. Hiasan telurnya yang mewarnai kelas orang kecil bagus-bagus ya Kak. Bagus Kak. Aduh. Ternyata setelah nggak ketemu 2 tahun, makin meningkat kemampuannya Kak. Ya, pastinya makasih juga nih untuk orang tua kami yang setia mendampingi adik-adik dari rumah. Iya betul sekali. Nah pengumumannya akan dibacakan setelah ibadah buah ijuk. Oke. Tapi selama buah ijuk jangan sampai kelewatan. Siapa tahu di tengah-tengah buah ijuknya ada pengumuman pemenangnya juga. Oke, siap Kak. Berarti harus stay tune dari jam 4 itu ya Kak ya? Iya betul sekali Sampai Kak. nanti selesai pengumuman pemenangnya. Oke deh kalau gitu. Kasih. Sampai jumpa nanti ya di ibadah buah ijuk. Iya. Nah Kak Kles, untuk menutup ibadah kita hari ini kita mau membuka persembahan juga. Oke Kak, siap. Nah untuk memberikan persembahan, mari kita menyanyikan satu buah lagu lagi yang terakhir yang berjudul Yesus disalibkan karena cintanya. Yuk sama-sama bangkit berdiri lagi. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.